Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup ini adalah suatu pertaruhan. Hidup adalah suatu pertaruhan. Suka atau tidak, mau atau tidak, siap atau tidak, setiap dari kita harus menentukan taruhannya. Dan pertaruhan itu pasti membawa hasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah terobosan pada hidup yang kekal. Sampai dengan 20 tahun yang lalu, saya adalah orang yang mempertaruhkan hidup saya demi karier, demi prestasi, demi kesuksesan, dan demi pengakuan orang. Oleh sebab itu, sejak saya SMP, saya begitu aktif untuk ikut organisasi, OSIS, dan berprestasi. Demikian sampai SMA, juga sampai universitas. Tujuannya supaya nanti ketika saya berkarya, saya menjadi wanita yang sukses. Namun setelah menikah, semua itu terhenti. Suami saya tidak mengizinkan. Pada waktu itu saya mengalami konflik dan frustrasi sekali. Di titik yang terendah dalam hidup saya itulah akhirnya saya menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Firman Tuhan yang mencerikan mata saya mengatakan, carilah hikmat yang dari Allah, karena hikmat manusia sia-sia. Pada waktu itulah saya memindahkan fokus atau taruhan hidup saya itu dari mencari apa yang saya inginkan, ambisi saya, menjadi apa yang Tuhan inginkan, yaitu melayani Dia lewat keluarga dan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi, ini nama saya Ellen. Ya, ini beberapa foto, tolong dimajukan lagi terus. Ya, ini keluarga saya. Jadi setelah saya tidak boleh kuliah lagi S2 dan beberapa tahun saya sungguh-sungguh hanya diam di rumah karena suami tidak mengizinkan. Di situ akhirnya saya banyak sekali berdoa, banyak membaca buku rohani dan juga menulis. Setelah saya menemukan apa yang Tuhan kehendaki, suami saya mengizinkan saya S2. Tadi itu fotonya waktu lulus S2 tahun 2010. Nah, ini beberapa pelayanan, jadi saya melayani Tuhan sekitar 20 tahun. Lanjutkan. Nah, ini beberapa foto dan pelayanan serta buku yang saya tulis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tragisnya seringkali apa yang kita pertaruhkan itu seumur hidup, kalau di Mazmur 90 dikatakan umur kita 70 atau 80. Apa yang kita pertaruhkan selama umur hidup kita itu harus kita lepaskan ketika kita meninggal. Seorang yang saya kenal pernah mengatakan, saya ingin sekali punya gedung, satu gedung yang besar gitu, dan saya ingin menjadi orang termasuk dalam orang terkaya, 100 orang terkaya di Indonesia. Oke, seandainya memang dia sudah mendapatkan itu, lalu apakah puas? Kalau puas, kira-kira berapa lama dia puas? Orang bisa mencapai kesuksesan seperti itu secara dunia, mungkin usianya pasti udah di atas 40, di atas 50. Lalu apakah dia masih bisa tersenyum, puas dari kekekalan? Inilah yang disebut orang bodoh. Di dalam Lukas dikatakan,
situ ada cerita seorang yang sangat kaya, punya banyak tanah, tanahnya luas sekali, dan menghasilkan banyak hasil tanah, hasil ladang. Lalu orang ini bingung, bagaimana ya menaruh hasilnya? Lumbungnya udah gak cukup. Lalu dia bilang, oh baik, saya akan membesarkan, merombak lumbungku menjadi lebih besar, supaya saya bisa menyimpan semua hasil tanahku di dalam situ. Dan dia bilang bagi jiwanya, dan kamu bisa tenang, bersenang-senang, makanlah dan minumlah, hai jiwaku. Lalu Tuhan bilang, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan untuk siapakah semuanya itu yang kau sediakan? Untuk siapakah akan kau tinggalkan semua itu? Sebagian dari kita mungkin termasuk orang-orang yang seperti ini. Kita masih mempertaruhkan hidup kita untuk sesuatu yang tidak benar. Dunia ini menawarkan pertaruhan yang salah. Memang ini adalah umpan iblis ya, supaya kita masuk pada kebinasaan yang kekal. Kalau orang mempertaruhkan hidupnya untuk apa misalnya? Uang, untuk kecantikan yang akan binasa, dan dia sungguh mengabaikan Tuhan, maka dia tidak bisa bersatu dengan Tuhan setelah kematian. Karena apa? Karena pada hidup kelak nanti, Yesus itulah yang menjadi majikan kita. Yesus itulah yang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan mulai pada saat ini di kehidupan kita. Tuhan haruslah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Segenap hidup kita tujukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan mau itu pasti baik buat kita. Bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi nanti buat sampai kekal. Jadi hidup kekal itu sudah bisa kita alami pada waktu kita hidup di dunia. Ya, jadi untuk siapa kita hidup? Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka kita sudah mengalami kehidupan yang kekal itu di sini. Karena disitulah ada sukacita, ada damai sejahtera. Ketika saya menemukan bahwa tujuan hidup saya adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga, lewat pekerjaan, lewat sesama, maka di situ ada damai. Karena itulah sesungguhnya panggilan Tuhan buat kita masing-masing. Kita diciptakan untuk Dia, maka kita baru bisa tenang kalau kita kembali kepada Dia, kalau kita bersatu di dalam Dia. Agustinus mengatakan, hatiku tenang ketika aku bersatu dengan Dia. Nah, kalau kita menemukan ini, sebenarnya kita menemukan damai. Kuncinya di situ.